I think karakter yang ditulis sama Alim dan Ika itu sebenarnya they wanted to create a unique male character yang eccentric gitu, yang benar-benar tinggal di New York tapi benar-benar rooted Indonesianya itu sangat kuat sekali. Jadi they're trying to combine jazz dengan music elemen-elemen instrumen Indonesia gitu. It becomes a very colorful character aja gitu in the film gitu, dan dimainin sama Omar jadi menarik sih jadinya gitu. And then the music yang dibikin sama Ricky juga it's a mixture of rooted jazz sama Indonesian instrument gitu. Jadi emang menarik gitu. On paper karakter itu juga sudah menarik. On paper karakter itu ditulisnya udah menarik. Tapi I think di-execute dengan Jihan dan Jerome jadi lebih menarik lagi. They brought their interpretation gitu to the character yang menarik gitu. Karena karakter yang dimainin sama Jihan tuh emang sangat playful, sangat nyablak gitu. And then the way Jihan melakukan itu tuh bener-bener sangat authentic aja gitu. Jadi kita ngelihatnya tuh every time Jihan muncul on screen itu kita senang gitu karena it's always playful gitu. Sama juga dengan Jerome gitu, karena Jerome by nature dia emang orangnya juga udah charming gitu ya. Jadi ketika kita put him in front of the camera itu emang charmnya itu kerasa gitu. Jadi ketika kita bikin momen-momen yang dia lagi deketin Putri atau apa itu bikin kita senyum gitu ngelihat momen-momen itu ketika dia nganterin pulang, ketika dia nyamperin ke toko buku. It's sweet to look at that moment-moment itu, dan but that's all Jerome gitu, karena Jerome dan Putri ya, karena the chemistry between the two itu mereka sangat ini banget gitu, sangat enak dilihat gitu, very comfortable to look at gitu. Jadi ketika kita ngeliat momen-momen itu ya without realizing kita juga senyum gitu ngeliat adegan-adegan itu gitu. Dan gue realize banget ketika nonton di bioskop banyak banget orang-orang yang nonton tuh kayak histeris gitu ketika adegan itu, walaupun mungkin orang mengiranya bahwa kenapa nggak jadian sama dia aja sih gitu kan, kenapa harus sama Nico gitu. Karena itu dia, karena karakter yang kita create buat Jerome dan Jerome mainin itu sebenarnya he's also a likable character gitu, bukan sesuatu yang red flag atau apa gitu, enggak, a likable character. Jadi we try to create likable characters yang unique dan orang bisa relate to aja gitu. Jadi ketika mereka muncul on screen itu kita semuanya penonton akan rooting for them juga gitu. Mungkin bagi sebagian perempuan yang nonton kayak dream prince-nya mereka lah gitu. Gue mungkin kalau punya pasangan tuh kayak gitu, dari pulang terus berusaha untuk kayak si Putri suka baca buku, dia berusaha juga baca buku yang sama. I think kalau buat saya tuh lebih yang raise questions more than answers gitu. Yang menarik kan film seperti itu ya. Ketika kita bertanya kita keluar dari film itu kita mempertanyakan how we are in life atau apa, itu jauh lebih menarik gitu dibanding yang film yang memberi jawaban-jawaban gitu. Tapi tentunya kalau film kayak Taal ini it's a very comfortable film to watch sebenarnya mestinya ya, bukan sesuatu yang heavy atau apa. Cuman saya ingat an idea that came on set adalah ketika adegan terakhir I wanted to give something yang will make the audience question what it is gitu ya. Adalah ketika Putri ngelihat ke arah kamera setelah dia ciuman dia ciuman sama Nico atau dia pelukan sama Nico, dia ngelihat ke kamera dan ngedipin mata gitu. I thought itu kan emang adegan gak ada di skrip sama sekali gitu ya. Cuman I thought breaking the fourth wall dan melakukan itu kayaknya it's something that I wanted to do aja, dan I believe bahwa kalau ditaruh di belakang mungkin tuh jadi menarik gitu ya. Jadi itu sih something like that gitu happens on set yang benar-benar kita melakukan itu secara spontaneous gitu. Karena saya tuh ngelihatnya ini romance yang serius atau romance komedi gitu tapi ketika itu di twist pada ending adegan film, orang jadi kayak bertanya ini mereka nextnya nikah nggak atau gimana kan gitu. Apakah ada sequelnya mungkin gitu kan.
something yang digantungin tuh selalu menarik. Yes. Kayaknya kalau buat film tahu, maksudnya ini mungkin film pertama saya yang mungkin mendapatkan reaksi seperti itu gitu. Maksudnya I think my previous films itu kan tend to be very dark atau berat gitu ya, bisa dibilang ya. Mungkin ini film yang paling nyaman untuk dan light yang itu. Jadi ketika audience react seperti itu ya lumayan kaget sih saya, karena belum terbiasa mendapat reaction seperti itu di film. Stres dan antusias gitu ya. Ternyata reactionnya ada gitu ya. Walaupun saya terakhir nonton film Tau kan pas premiere aja gitu, saya lihat hasilnya dan itu juga nggak duduk sama penonton. Cuma ya I saw moments in the film yang ternyata ada efek yang lumayan keras, kencang juga gitu di penonton. So that was interesting to look at gitu. Dan selamat buat 1 juta penontonnya, karena ini juga menjadi satu apresiasi, karena di saat semua film-film Indonesia ke komedi, ke horor gitu, tiba-tiba di tengah-tengah badai lautan si film-film ini masuk film Tau. Kita secara perizinan semuanya diatur dengan baik dan benar oleh production house di sana. Cuma memang ada beberapa location yang lumayan strict dalam hal perizinannya. Seperti kita syuting di Grand Central gitu. Waktu kita sangat pendek sekali untuk melakukan adegan itu. Jadi emang agak kejar-kejaran gitu. Cuman apart from that gitu, ketika perizinannya sudah clear, itu sebenarnya lumayan enak sih untuk syuting di sana, karena di sana kayaknya sih banyak yang sering syuting gitu ya, jadi they don't really care gitu kita mau syuting atau apa gitu, karena mungkin di sana setiap hari ada yang melakukan syuting juga gitu. Cuman ketika kita syuting di sana tuh everything was well managed gitu, jadi kita sebagai yang datang dari Jakarta untuk syuting di sana ngerasa nyaman gitu. Jadi kalau soal di Jakarta kan pasti ayo clear area dulu, harus bariknya dulu. Iya, dan yang di Jakarta dan di sana agak beda. Ketika kita syuting Jakarta di crowd, di sini tendensinya orang untuk melihat kamera tuh banyak sekali gitu di Jakarta gitu. Kalau di sana tuh we shoot in the sidewalk atau apa yang kita syutingnya guerrilla style gitu, hampir jarang gitu orang mau ngelihat ke kamera gitu. Biasanya mereka lewat aja gitu. Jadi makanya it's about kebiasaan aja sih sebenarnya. Ya, apalagi kalau yang di Jakarta mungkin adegan yang waktu pas kecelakaan itu di Metropol kali ya, mungkin memikir audiens ini apa sih gitu. Iya, yang adegan kecelakaan mungkin kita in a secluded area, nggak terlalu banyak gitu ya yang mengganggu gitu ya. Cuman kalau yang Metropol lumayan gitu, karena Metropol kita syutingnya sore dan trafficnya juga lagi padat ya, orang pulang kantor, jadi banyak klakson, banyak dan that's really crazy sih.